Ya, ciri prestasi itu apa? Menyelesaikan masalah dirinya sendiri dengan tidak menganggap ada masalah. Kemudian bisa berbagi dengan sekecil apapun yang kita miliki. Kalau harta amat sangat terbatas, tetapi ilmu semakin dibagi semakin banyak. Ya, begitu pula kepedulian itu akan membawa impact atau dampak yang luar biasa kepada sekitar. Dan kami ingat dulu Kak Yai Sukri itu sering berpesan kepada kami semuanya, intinya nek kowe ra pengen mati gawe karya, punyalah karya. Maksud beliau mungkin secara jasad kita mati, tetapi secara jariah kita terus hidup. Nah, ini juga diantara motivasi kami untuk kita bersama. Ayo kita terus berdaya. Ibu rumah tangga sangat mungkin untuk lebih berdaya lagi dengan apapun. Bisa dengan produknya, bisa dengan amalnya, bisa dengan doa-doanya, bisa dengan sekarang ini kan juga misalkan mau membuat buku dan lain-lain itu sudah sangat mudah. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Cetak tidak harus banyak sekarang itu. Itu baik Ayah Bunda, hadirin semuanya, hari ini adalah koordinasi dan reorganisasi untuk kepengurusan komite. Insya Allah ini akan membawa penyegaran untuk kita bersama. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, wabil khusus ini juga untuk diri kami sendiri. Saya ingin mengajak kita untuk diskusi dulu. Bunda, sekiranya saya tanya, Bunda ngerasa nggak sih ada yang terus menyayangi, mencintai tanpa henti dan selalu memperhatikan Bunda dimanapun, ngapain pun selalu diperhatikannya. Merasa Bunda? Siapa Bunda? Kalau ditanya, Bunda yang paling sayang sama Bunda itu siapa sih? Siapa Bunda? Kalau anak-anak, Mas Santri atau Mas Siswi biasanya kalau saya tanya sayang, yang paling sayang sama kamu siapa nak? Mereka akan bilang ibu, ayah. Rata-rata bilang ibu. Ketika bilang ibu, saya bilang gini, oke, ibu ya yang paling sayang, iya Ustazah. Oke. Seandainya engkau diberi uang 1 juta untuk bayar SPP, kemudian uang itu tidak kamu bayarkan, kamu habiskan buat jajan atau urusan lain yang ibumu nggak ridho, ibumu marah tidak kan? Seandainya engkau keluar dari standar yang bisa dicintai ibumu, maaf, ada nggak orang tua yang bilang gini ke anaknya, nek kamu nekat nikah sama dia, nggak tak akui anak lagi. Kalau kamu sampai keluar agama, kamu bukan anakku lagi. Kira-kira ada nggak orang tua seperti itu? Jadi cintanya dan sayangnya berubah oleh situasi tertentu. Sama, kalau ibu biasanya ada yang bilang begini, kalau yang ke saya istri, suami sudah oke, betul, suaminya paling sayang dia. Seandainya, mohon maaf, suatu saat jenengan ini cinta sama laki-laki lain, sampai nggak sengaja ada situasi jenengan itu bersama dengan dia, suami tahu, kira-kira cinta suami berubah tidak? Sama, seandainya jangan bilang, kalau saya tanya, Bunda yang paling Bunda cinta itu siapa sih? Kebanyakan anak suami, nggak patuh, nggak sopan, nggak mau mendengarkan nasihat. Nah, udah bilang keluar dari apa yang kita harapkan, apakah cinta ke anaknya masih tulus? Udah, karena sebetulnya manusia itu mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai suami ketika masih masuk di standar baik menurut kita, mencintai anak ketika standar SOP minimalnya masih sesuai. Tetapi ketika keluar dari itu, berubah, itulah rasa selemah itu. Itulah kenapa kita kalau ngikutin rasa jadi makhluk paling lemah. Kenapa rasa sangat mudah berubah? Rasa dikendalikan oleh pikir. Pola pikir sangat dipengaruhi oleh knowledge, pengetahuan, dan pengalaman. Maka kalau nggak mau menambah ilmunya, nggak nambah pengalamannya, maka rasanya juga tetap di situ-situ aja. Gitu. Nah,
Itulah kenapa misalnya tadi kita sempat ngobrol tentang EF. Ada yang bisa buat jendela makan 3 jam, 4 jam. Ada yang mencoba aja lo belum mau. Karena masih di zona nyamannya gitu. Kenapa? Sebetulnya satu, dia belum punya value atau knowledge yang bagus tentang sesuatu itu sehingga dia belum mau komitmen. Orang bisa komitmen itu karena punya pengetahuan dan punya pengalaman atas itu. Manusia itu seperti itu. Ya, itu pembuka saja untuk mengarah ke sini bahwa intinya kita mengupayakan diri kita untuk selalu bertambah ilmu dan bertambah pengalaman dan bertambah berbuat kebaikan. Oke. Nah, kalau udah sadar Allah selalu mengawasi, selalu ada, gak ada tempat gak ada Allah. Yakin? Yakin gak kalau setiap hari disayangi Allah? Berarti sayang kita full dong. Setiap hari disayangi Allah. Bisa gak kita yang kekurangan kasih sayang memberi kasih sayang? Nggak bisa. Orang itu harus cukup dulu baru bisa memberi. Ya. Standar cukup setiap orang itu beda apa sama? Beda. Personnya masing-masing. Itulah kenapa di dalam merasa kita tidak kita tidak membandingkan dengan yang lainnya karena cukup itu berbeda. Kalau kita merasa begini ya peringatan-peringatan misalnya, tapi kita pengen kita stabil nih. Pagi kita membuka mata, kita segera bilang Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah masih hidup. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Buat energi nih, habis itu kita pungkasan nih. Ini pikir senjata pamungkas anak pribadi yang ingin anda. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Saya bahagia ya Allah. Dengan selalu bersamamu saya bahagia. Masih memiliki hidup peluang luar biasa, saya bahagia. Sekiranya kita dalam kondisi paling tertekan, tapi kita mengucapkan itu, kira-kira berkurang nggak tekanannya? Muncul nggak rasa-rasa sedikit lebih damainya? Ya, apalagi di bulan-bulan. Jangan berhenti di situ. Kadang kelemahan manusia itu apa? Habis zikir, bilang afirmasi positif, tidur. Nah, itu kosong lagi tuh. Mematahkan tuh. Mau naik nggak jadi. Habis zikir. Misalnya kita lagi stres, depresi, capek, lelah ya. Zikir afirmasi positif, habis itu ngemil. Kenapa? Karena itu kaitannya, apalagi kalau tubuh kita lagi nggak butuh, itu berarti kontrak, penolakan, tidak sejalan. Terus ngapain yang mujarab? Beramal itu tidak harus dengan manusia. Merapikan kamar, amal tidak? Ya. Untuk diri kita dan alam. Dan alam yang katanya benda mati, benda-benda rumah kita mati itu sebetulnya tidak betul-betul mati. Karena dia bisa tangkap energi. Ya. Nah, sampai di situ saja karena nanti itu panjang. Berikutnya, ini terkait yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan jazaa. Semoga menjadi jariah terbaik antum pengurus komite. Jadi pengurus itu pekerjaannya urus. Orang sing sering dipahit, sing sering mergawe atau ranate mergawe. Orang yang sering disalahpahami, yang sering berpendapat atau menemui. Orang yang sering konflik-konflik, itu yang sering berbuat untuk banyak hal atau berbuat untuk dirinya sendiri. Berbuat untuk dirinya sendiri. Orang rajin sholat itu suka, tapi Allah lebih suka orang yang ngajak sholat. Orang suka orang yang baik-baik ya, tapi Allah lebih suka orang yang ngajak. Jadi intinya jadi penggerak itu jauh lebih baik. Dan ingat, hidup kita hanya sekali, maka istilah itu dengan yang sangat berarti, minimal yang padat, yang nanti di akhirat kalau kita buka buku amalan kita itu bisa mesem. Oh, aku biar pas jadi wali, enggak wali dong. Ya ngurusi komite. Aku biar pas jadi wali santri kayak pas anak komite kan. Orang guru ngeterno aktif tapi aku yang melu urut tenaga urut pikiran urut omongan.
Nah berikutnya, ciri kalau kita sudah menuju jalan menggapai itu Allah, menuju puncak. Oh, nek menuju puncak itu melakukannya rekoso atau apa? Namanya mendaki itu tenaganya luwih akeh. Kudu nganggo tenaga. Nek gak digas gak mampu. Tapi nek mudhun gak usah mbok gas iso blindir dhewe. Perjalanan kehidupan itu seperti itu. Maka ketika antum merasa ya Allah urip kok akeh sing salah paham, akeh sing nyalah-nyalahne, akeh sing ngalok-ngaloki. Kata ya Allah, aku ribet. Ya. Karena orang yang menuju puncak itu pasti banyak persoalan, pasti banyak masalah yang dia selesaikan, pasti memerlukan lebih banyak energi, lebih banyak pikiran, lebih banyak hati, ya lebih banyak ikhtiar usaha. Itu berarti Anda di jalan yang benar. Kenapa? Tapi kalau Anda ngerasa enak, rada masalah, zona nyaman, wes suwante sak karepe dhewe, jauh dari aloane orang, jauh dari tuntutan, jauh dari tekanan, hati-hati, engkau menjauhi puncak. Jangan-jangan engkau menjauhi puncak dan semakin turun. Itu. Nah, maka di sini kami ingin ajak diri kami dan kita semuanya. Tipe manusia itu kalau menurut psikologi, biologi dan medis itu tipenya dua. Manusia itu kalau ketemu masalah, pernah dengar Bunda? Hanya ada dua kalau menurut tipe otak manusia. Satu, flight, menghindar. Dua, fight, menyerang. Makanya orang itu diberi pengalaman yang sama, ujian yang sama, informasi yang sama, hasilnya beda. Karena ada yang flight, menghindar. Allah, memakai masalah usah jadi pengurus, ngurusi orangnya. Itu flight, menghindar. Dan sayangnya tipe begitu agak banyak sih. Tapi tipe begini dia tidak menuju puncak. Ya. Yang menuju puncak itu flight. Ada masalah, hadapi. Nggak usah takut. Ada masalah, hadapi. Ini kok cerai gini-gini, ayo bun ketemuan misalnya. Ini kok gini-gini, ketemu aja yuk. Ini gini ketemu aja, ajak bicara aja. Karena kebanyakan orang cuma berani bicara di belakang. Karena kita memang selangkah lebih di depan mereka. Itu tandanya. Kalau orang hanya berani bicara, kecuali ini, ayo bun kita ketemuan mau, berarti dia juga mau di depan. Gitu ya. Jadi yang kedua tipe fight. Ingat bun, jangan flight bun, jangan menghindari. Nanti antum bisa turun gitu. Tapi fight, hadapi. Ya. Jangan takut, kita punya Allah. Kalaupun nanti ada masalah gini gimana? Tidak apa-apa. Karena guru itu seringkali datang berupa masalah, kadang-kala berupa fitnah. Seperti itu. Nah, itu ya, flight dan fight. Bunda mau yang mana? Kalau mau jadi wanita tangguh, ya mau jadi wanita yang dicintai Allah, kita fight. Kita anggun, lembut, tapi mental kita tangguh. Orang tangguh itu bun, dengar cacian, dengar senyumin aja. Orang yang keras itu bun kalahnya sama orang yang lembut. Jenengan kalau suami marah, jenengan ikut marah, suami dulu enggak? Enggak. Tapi diam dulu, siapin makanannya, siapin semuanya. Habis itu beliau istirahat peluk doang. Itu udah luluh hati suami. Ya. Oke, itu ya. Jadi tipe manusia itu. Yuk kita jadi tipe yang fight, hidup dan kita fight terhadap hidup. Itu. Nah, selanjutnya, Bunda, seberapa kita disalahpahami berarti seberapa kita sudah berbuat. Semakin sering, semakin banyak kita berbuat. Yang terpenting, segala sesuatu sudah kita sandarkan kepada. Kalau kita tidak punya waktu cukup buat sholat misalnya, sholat sunnah misalnya, waktu kita sempit harus segera memutuskan. Kita cukup begini misalnya, astagfirullah. Jangan lupa diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya rindu ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah? Diam. Kan otak mikir tuh, ketika gini,
Bismillah ya Allah. Ketika antum sudah mengambil putusan, jangan takut, jangan ragu, karena antum sudah sebut nama Allah, sudah hadirkan Allah, itu sudah diskusi sama Allah, itu udah atas ridho Allah. Jalan, ketika baru jalan, salah, gak kayak gitu, ini tuh gini. Sadari, saya tuntaskan, nanti kita evaluasi. Karena kalau antum melangkah, ada yang nganter balik lagi, entar nggak jadi itu, karena tidak ada satupun pendapat yang mutlak benar atau mutlak salah. Semuanya ada mungkin benar, ada mungkin salah. Ya, kalau saya sering bilang itu, dia benar, dia juga benar. Karena yang ada adalah satu kebenaran dan kebenaran lainnya. Yang terpenting itu apa? Kan punya dasar, karena segala sesuatu itu sesuai kondisinya dan sesuai tujuannya. Gitu. Itu Bunda, barakallahu fikum yang sudah totalitas mengemban amanah, baik yang periode kemarin dan juga yang sekarang. Terima kasih, saya dengar masih punya celengan yang bisa disedekahkan. Nah, ini memang betul-betul kami berharap sedekah subuh ini menjadi bagian dari secercah cahaya, bagian dari Allah lebih meridhoi perjalanan kita dalam mendidik anak kita. Dan kami memang sangat ingin ini itu betul-betul dari antum semua yang mengelola, supaya apa? Betul-betul lebih maksimal lagi, dan ada yang ini menjadi amal dominannya dari wali. Jadi kami ini lebih ke membantu pengumpulannya di lembaga, kemudian memberikan pandangan. Misalkan antum memerlukan, ini bagusnya buat apa, seperti itu. Sekiranya nanti antum punya plan, jadi misalnya gini, dikumpulin dulu tuh nggak bagus loh, bagusnya untuk langsung habis. Oke, itu benar. Dikumpulin dulu itu bagus loh, karena bisa banyak dan nanti bisa lebih wujud. Oke, bagus. Jadi sebetulnya dua-duanya itu bagus aja. Yang terpenting itu ada plannya, kemudian ada kesepakatan. Nah, memang biasanya seringkali yang jadi penyakit yang tidak datang, yang tidak tahu. Makanya cara arif, cara bijak orang nggak datang atau nggak tahu itu dia mendengarkan, support, jangan alok-alok dan menyalahkan dia. Jadi dicerna dulu, pahami dulu, masih bersyukur. Tapi sifatnya manusia itu kan beragam, kita nggak bisa kendalikan orang. Jadi kalau ada orang tipe seperti itu urusan dia dengan dirinya, bukan urusan saya, gitu ya. Jadi jangan suka mengambil alih urusan orang. Ada orang marah-marah, jangan ikut marah, itu mengambil alih urusan orang. Kurang ini loh marah-marah, ngatain jenengan, oh iya, nggak apa-apa, kan dia yang marah, saya enggak loh. Ya, gitu. Sebenarnya nanti kami berharap kita lebih bersinergi dan berkolaborasi, sehingga insya Allah nanti akan ada laporan, ya, evaluasi dan koordinasi dari komite, dan juga nanti insya Allah Ustazah Ita akan menyampaikan laporan POP, karena memang harapannya semakin kita terbuka, semakin kita bekerja sama, itu insya Allah hasilnya akan semakin baik untuk kita bersama. Itu saja sementara dari kami, semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi jariah buat kita semuanya, dan semoga Allah mencatat kehadiran kita pada pagi hari ini sebagai bagian dari ikhtiar kita terbaik untuk menjadi orang yang layak dicintai Allah dan menjadi manusia yang dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustadz? Salah tak matiin aja ya. Sekarang Ustadz. Baik, mudah-mudahan semuanya. Acara berikutnya yaitu koordinasi kolaborasi dan evaluasi.